bisa diceritakan seperti apa sih sekarang mungkin kelanjutan dari kasusnya setelah kita mengetahui bahwa pihak sebelah sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Harapan saya sebenarnya inginnya kalau wawancara yang baik-baik aja, yang menginspirasi, tapi terpaksa gitu saya mau lagi dibahas soal masalah ini. Sebenarnya kasus saya terhadap RL itu sudah saya serahkan sepenuhnya terhadap pihak keluarga saya sekaligus kuasa hukum. Jadi ini kakak kandung saya, ini beneran om saya gitu. Rupanya beda-beda ya, saya nggak tahu emang udah dari sananya. Jadi dari awal saya melaporkan juga karena dorongan dari pihak keluarga, pasti dengan alasan yang kuat karena sudah melampaui batasan-batasan termasuk batasan hukum. Saya sudah berupaya secara tabayun. Saya pun tetap dengan cara kekeluargaan memberikan nomor telepon pribadi, mendm, mengajak ketemuan, dan saya juga memberikan waktu untuk berpikir secara bijaksana, yaitu mengirimkan somasi berkali-kali, tetapi jalur hukum yang sepertinya diinginkan oleh pihak RL. Dan kita tempuh jalur hukum. Setelah menempuh jalur hukum, karena saya juga punya keluarga, saya punya suami juga, akhirnya kita memutuskan menyerahkan kepada keluarga yang juga selaku kuasa hukum, yaitu om saya dan kakak saya. Nah, tapi hari ini terpaksa saya harus berbicara lagi karena menurut saya di sini sebagai warga negara Indonesia ingin sekali meminta keadilan yang seadil-adilnya, dan saya minta tolong juga diperhatikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit, untuk memperhatikan kasus saya. Kenapa saya meminta perhatian? Selama ini saya tidak pernah meminta perhatian karena kita membiarkan pihak kepolisian berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sangat bagus. Saya dilakukan sangat luar biasa oleh pihak penyidik, laporan saya dan lain sebagainya. Saya pun mengikuti prosedural yang sudah ada. Tetapi melihat kemarin dari kasus yang saya telaah, yaitu dari laporan Bapak Ahmad Syaroni terhadap AD, kasusnya adalah kasus illegal access, sama ya Om ya. Jadi UIT juga kasusnya sangat cepat, tidak seperti saya sudah 1 tahun lebih, dan juga AD ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian ditahan dan sudah disidangkan. Sedangkan ini kasusnya RL sudah menjadi 2 tersangka. Pertama, laporan dari pihak kepolisian, ini bahasa saya orang awam, yaitu laporan pihak kepolisian sudah menjadi tersangka kasus illegal access. Kemudian disusul oleh kasus laporan saya juga sudah menjadi tersangka. Yang menjadi pertanyaan saya lagi dan minta perhatian kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit adalah mengapa Richard Lee 2 kali ditangkap dan 2 kali ditangguhkan. Padahal di mata hukum semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Kalau ada ditahan dan disidangkan, kenapa Richard Lee sudah jadi tersangka 2 kali ditangkap dan 2 kali ditangguhkan, padahal RL 2 tersangka, tidak cuma 1 tersangka. Apalagi setersangka kasus illegal aksesnya yang melaporkan adalah anggota kepolisian tersendiri. Ini yang buat saya menjadi pertanyaan besar sebagai orang awam. Mengapa kasus saya sangat berlarut-larut tidak seperti kasus AD, yaitu laporan dari Bapak Ahmad Syaroni. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan di sini. Yang kedua adalah saya meminta untuk Jaksa Agung juga memberi atensi terhadap kasus saya, terutama terhadap tersangka RL yang sudah mempunyai 2 status tersangka dari 2 kasus yang berbeda. Itu aja. Jadi saya hanya mau meminta keadilan. Semoga Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit bisa memberikan kesamarataan dalam di mata hukum. Tidak ada yang dispesialkan dalam mata hukum. Hak semua bisa diterima oleh masyarakat atau warga negara Indonesia sama rata, tidak dipilah-pilih. Itu aja. Mungkin langkah selanjutnya apa nih Kak Kartika? Karena kan memang sudah ditetapkan dan keinginan Kak Kartika juga itu ditetapkan sebagai tersangka itu sudah terjadi. Apakah akan ada datang lagi ke Polda Metro Jaya untuk
melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kita sudah komunikasi juga dengan pihak kepolisian, Subdit Cyber. Kita juga sudah mengirimkan satu surat juga kepada mereka terkait dengan adanya tidak ada perdamaian ya yang tercapai di antara Kartika Putri dan RL seperti itu, dan kita meminta juga agar supaya untuk kasus ini, perkara ini agar tetap ditindaklanjuti proses penyidikannya. Jadi yang sudah dilakukan kita sudah maksimal, dan juga kita sudah melihat pihak penyidik juga secara profesional sudah melakukan satu upaya-upaya guna melengkapi berkas perkara. Tapi memang ya dari sisi lain tentunya ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh RL, ya kita memang persilakan karena itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tapi sesuai dengan apa yang sudah tadi disampaikan Kartika Putri, tentunya kita meminta adanya satu sikap ya, ketegasan dan juga kesamarataan tentunya dalam proses penyidikan yang sudah berlangsung. Saat ini tentunya menunggu hanya kelengkapan berkas saja P21 ya, dan saat ini kita belum melihat adanya kejelasan ke arah sana. Dan mungkin nanti di hari Senin pun kita diundang ya untuk hadir dalam gelar perkara khusus atas permintaan RL di Barreskrim. Ya, kita pun akan hadir. Mungkin dalam laporan RL tersebut menduga seakan-akan penyidik ya ada bersikap tidak profesional atau hal-hal lain, sehingga RL merasa hak-haknya dilanggar sebagai warga Indonesia, apa mungkin tidak diperlakukan secara adil, sehingga dia melaporkan terkait kasus ini ke pengawasan penyidikan Mabes Polri seperti itu. Kak Kartika sendiri mungkin seperti apa dengan adanya panggilan tersebut? Ya, ini yang bikin saya bicara lagi hari ini adalah tadinya saya sudah meninggalkan kasus ini, sudah mempercayakannya terhadap om saya dan kakak saya. Ya, karena saya mendapatkan undangan lagi dari Barreskrim untuk hari Senin nanti untuk hadir lagi, yaitu gelar perkara khusus, dan saya minta tidak ada yang dikhususkan. Juga ya tadi yang saya bilang, saya hanya bertanya dan juga meminta keadilan yang seadil-adilnya. Kenapa bisa kasus yang sama, perlakuan yang beda? Itu buat saya. Dan juga buat saya pihak kepolisian tidak mungkin menentukan suatu keputusan menjadi tersangka apabila tidak memenuhi unsur-unsur. Dan proses yang saya jalani sebagai orang awam sangat luar biasa, sangat lengkap, dan banyak juga sudah saksi-saksi ahli yang sudah ikut terlibat, bahkan bukti-bukti yang sudah sangat kuat. Itu aja yang pertanyaan saya, mau sampai kapan kasus saya ini terus diulur-ulur? Jadi saya minta sekali lagi untuk Bapak Jaksa Agung untuk memberi atensi atas kasus saya, karena buat saya kasus UITE ini atau illegal access ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih bijaksana lagi menggunakan media sosial, tidak sembarangan mengakses, apalagi yang diakses itu adalah hasil yang sudah disita oleh pihak kepolisian dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan, which is yang dia langgar itu atau dia lawan adalah badan negara. Kenapa yang dilanggar badan negara sudah menjadi tersangka tidak langsung ditahan seperti AD? Itu aja sih pertanyaan saya sebagai orang awam. Jadi makanya di sini saya minta sekali lagi perhatian dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit untuk memperhatikan kasus saya, karena kasus illegal access ini yang melaporkan bukan saya tetapi pihak kepolisian. Maka jangan sampai institusi negara yang kita hormati ini disepelekan oleh warga negara Indonesia. Itu aja sih. Mungkin apa yang akan dipersiapkan lagi untuk panggilan-panggilan tersebut? Ya kalau kita sih nggak ada persiapan apa-apa karena bukti. Hari Senin nanti hasilnya seperti apa ya? Iya, dan juga bukti-bukti sudah kita serahkan, semua sudah lengkap. Yang perlu persiapan nggak tahu siapa, kan saya nggak pernah gonta-ganti lawyer, saya nggak pernah panik, saya selalu menghadapi ini dengan
santai, bahkan kita sebelumnya menghadapi ini dengan tangan terbuka, tetapi sepertinya di sana memilih jalan yang lain. Pak, untuk hari Senin nanti datang dengan bukti-bukti, adakah bukti-bukti yang baru lagi ditunjukkan atau masih yang bukti lama Iya. akan diproses? Sepanjang sejauh ini kita sudah menyerahkan seluruh bukti ya yang kita miliki dan juga bukti-bukti tambahan lainnya. Ada hal bukti-bukti yang sangat krusial, ada fakta-fakta juga yang sangat krusial yang terungkap pada saat penyidikan yang dilakukan oleh saudara RL ya. Jadi tentunya kita sudah siap dengan segala macam sesuatunya untuk menghadiri undangan gelar khusus tersebut. Kita juga ingin melihat sampai sejauh mana ya kinerja penyidik ya yang dianggap oleh RL itu menyalahi prosedur atau tidak profesional seperti itu. Mungkin itu yang Beliau juga, kita selalu mencari jalan damai. Apa sih yang kita kejar? Bukan uang damai seperti yang digembar-gemborkan. Kita hanya minta tidak mengulangi lagi apakah itu salah gitu. Tapi tidak ada etikat baik itu. Kalau dibilang lelah, saya sebenarnya ya mungkin kekesalan saya hari ini kenapa saya mau meminta tolong kepada Bapak Kapolri, karena buat saya sudah sangat mengganggu kehidupan saya, kehidupan pribadi saya dan karir saya, sudah amat sangat mengganggu. Dan juga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, apalagi LPA kasus illegal access yang sudah menjadi tersangka ini yang melaporkan adalah pihak kepolisian. Maka menurut saya jangan menjadikan warga negara Indonesia hilang segan gitu, karena sudah jadi tersangka loh. Jadi tidak perlu menunggu kasus saya berjalan pun LPA yang dari kasus illegal access harusnya sudah disidangkan secepat kasusnya AD gitu. Itu yang saya sayangkan, karena barang bukti sudah disita oleh kepolisian, ditetapkan oleh pengadilan, lalu diakses. Sepertinya kan tidak menghargai dan menghormati proses hukum. Harusnya anggota dari pihak kepolisian, ya makanya saya minta perhatian kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, lagi dan lagi saya meminta tolong perhatikan kasus saya, karena ini menyangkut juga nama besar institusi negara yang kita hormati, dan saya juga berharap siapapun warga negaranya wajib menghormati, termasuk saya dan termasuk RL. Itu saja sih, jangan sampai ini terulang lagi kembali. Saya juga penasaran kira-kira apa yang akan dibahas nanti di hari Senin. Saya juga menjadi bertanya-tanya, apalagi sih cara yang akan digunakan untuk menunda. Tapi saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan jalannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tetapi saya hanya meminta keadilan sebagai warga negara Indonesia. Lagi dan lagi saya minta tolong untuk Bapak Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit untuk memperhatikan kasus ini dengan seksama, karena 2 kali ditangkap Pak, 2 kali ditangguhkan, dan 2 tersangka tidak ditahan, 1 LPA, 1 LPB, laporan saya dan laporan pihak kepolisian. Karena AD kasusnya hanya 1 laporan, tersangka langsung ditangkap kurang dari waktu 3 bulan, langsung disidangkan. Saya sudah 1 tahun lebih kasus ini, dan sudah sempat viral juga. Apakah kalau kasus orang bersalah viral karena kekuatan netizen maka dilemahkan? Saya rasa bukan seperti itu cara kerja hukum. Itu aja sih. Dari Kartika sama dari Abang sendiri maksudnya sudah menanyakan secara verbal maupun tertulis ke pihak kepolisian kenapa sampai ditangguhkan sebelumnya? ya, jadi untuk masalah ditangguhkan atau tidak, tentunya itu adalah satu kewenangan dari penyidik ya. Jadi itu bukan dari wewenang kami. Karena terkait dengan penahanan sudah diatur ya dalam KUHP. Jadi untuk hal tersebut silakan, jadi dari pihak media pun sendiri bisa menanyakan ke bagian Humas ya, Polri, ke Humas di Polda Metro Jaya, monggo disilakan. Jadi kalau itu dalam hal ini kami menyarankan untuk menanyakan langsung ke bagian Humas ya, seperti itu. Bapak mungkin berkali-kali mau menyebutkan Kapolri dan kecewaan. Akankah mau menyurati langsung ke Kapolri atas kecewaan Mbak? Kenapa tidak? Senin akan menyurati dengan merasa kerugian atau kekecewaan dari Mbak atas proses ini. Kita akan melihat dulu hari Senin seperti apa. Nanti saya mengikuti prosedur yang ada. Ya, karena buat saya
saya warga negara Indonesia juga. Saya punya hak juga, dan yang membuktikan dan yang menentukan menjadi tersangka juga bukan saya, tapi juga pihak kepolisian. Dan menurut saya kinerja pihak kepolisian dan juga penyidik amat sangat luar biasa. Si detail itu meminta barang bukti, memeriksa segala unsur, dan juga melibatkan banyak sekali saksi ahli, sehingga menetapkan sebagai tersangka bukan seperti main-main. Dan menurut saya kinerja penyidik udah sangat luar biasa. Meskipun saya kelelahan mengikuti semuanya, tetapi saya acungkan jempol. Nah, di sini ya pertanyaan saya, menunggu apa untuk di P21-kan? Pertanyaan saya, kenapa tidak seperti Ade yang kurang dari 3 bulan langsung disidangkan dan ditahan? Kalau nanti Senin juga tidak puas, akan tetap menyurati Kapolri. Kenapa tidak? Rencana Senin jam berapa nanti akan datang ke sana? 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya. Wah, ini apakah mungkin karena kasus 2 kali menjadi tersangka RL? Sudah, bukan bakalan. Iya, maksudnya sudah jadi tersangka. Apakah karena indikasi ganti pengacara sehingga memberi punya power sehingga akhirnya tidak bisa ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, atau seperti apa pandangannya? Itu di luar urusan saya. Itu hak asasi beliau. 3 kali mau 10 kali ya nggak apa-apa. Cuman saya, penilaian saya sebagai orang awam, ya kalau saya benar sih, saya pengacara siapapun saya jalan terus. Kalau saya pribadi, kalau orang lain kan silakan saja, haknya orang kok gitu. Cuman kan kalau saya memang carinya lawyer yang gratis. Ada om yang lawyer, ada kakak, ya kenapa saya bayar gitu. Dan juga bukti-bukti kuat, kenapa harus cari yang punya power? Karena buat saya di sini kan warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Jadi buat saya pribadi, untuk apa saya gonta-ganti? Gitu. Enggak, maksud saya yang di RL tidak salah kan pengacaranya Hotman Paris ya. Tanya sendiri, salah tanya. Saya belum akrab soalnya, belum jadi mamen. Oke, Pak Katut, kasus ini memang merasa ada kecurigaan nggak sih dari pihak sana hingga sampai sekarang memang belum Iya. turun surat